Aku ngerasa Marco tuh bukan tipe aku dan ngerasa kurs gitu Kurs pada ya. saat itu ya. Nah jadi aku ngerasa enggak deh, aku gak mau berhutang budi sama dia. Jadi aku waktu itu memaksa untuk enggak, kita bayar sendiri-sendiri aja gitu. Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Lagian nggak sedikit kok cewek yang cita-citanya jadi ani-ani. Iya. Kita nggak ngejudge ya sebenarnya, terserah Tapi hidup lu happy, judge kecil, it's judge okay. kecil. Jadi semalam kita baru nonton video horor. Iya, anjir serem banget. Itu yang Gue kesel deh sama temen-temen gue. Tuh kan emang cepet kesel ya. emang Udah easily irritated. tahu gue penakut, seorang sendirian yang penakut. Terus mereka udah gue bilang jangan nonton hantu. Mereka bertiga tetap tidak mempedulikan saya karena saya penakut sendirian. Tapi kan itu hantu-hantunya bohong-bohongan. Kata siapa? Walaupun menurut mereka beneran, tapi itu sebenarnya bohongan tau. Kayak acting deh, kayak acting deh itu. Itu acting banget. Real? Enggak cuy. Soalnya kakak aku tukang kesurupan. Iya sih bener sih. Enggak, tapi yang dia tunjukkan tuh kayak bohongan deh. Serius gak sih? Bener. Selamat datang di Postcode. Kali ini kita akan ngomongin tentang split bill, Debbie. Split bill. Kalau menurut kamu gimana? Split bill ini nih gimana menurut kamu, pendapat kamu sebagai seorang laki-laki? Anjay, manly abis. Jadi kalau menurut aku kan ini banyak banget yang nanya sebenarnya tentang split bill. Kalau misalnya kita lagi ngumpul rame-rame. Siapa aja tuh yang nanya? Wah gila banyak banget bro, kayak 2 orang nanya. Nge-DM, itu kalau misalnya lagi ngumpul yang bayar tuh siapa sih gitu. Yang paling kaya lah, enggak bohong. Yang bayar tuh sebenarnya kita biasanya kalau misalnya lagi ngumpul rame-rame gitu yang bayar itu 1 orang. Abis itu ntar kita ngitung sendiri, kita makan apa aja, terus kita hitung teksnya sendiri segala macem. Abis itu kita transfer ke orang itu. Bener, segampang itu sih ya. Justru kadang-kadang malah orang yang bayarin yang untung. Kadang misalnya harganya kadang-kadang 195.000, kita transfer 200.000 gitu kan. Agak untung 5.000 ya. Lumayan buat parkir. Iya benar. Nah kalau menurut aku tapi split bill itu emang kalau untuk pasangan ya. Jatuhnya untuk pasangan, mau untuk pasangan. Yes, untuk pasangan dulu kali ya kita bahasnya. Split bill untuk sepelit bill sepelit lagi anjay. Bisa bahasa Inggris gak sih? Harus agak bilingual ya. Split bill. Nah, anjay. Tapi menurut aku split bill itu tergantung situasi. Kalau misalnya kayak aku sama kamu gitu, kapan kita split bill? Sering anjir, gak usah pencitraan. Betul. Debbie itu sampai sekarang masih sering bayarin gue makan sebenarnya. Bener. Yang mahal-mahal lagi. Iya. Kalau yang receh-receh biasanya aku kan, bukan receh sih sebenarnya, receh tapi sering. Iya jadi receh Marco nggak receh juga sih sebenarnya. Itu kan nggak receh sih. Yang ini kali ya low to medium Marco yang bayar tapi sering ya kuantitinya tuh sering. Tapi kalau misalnya ke BM-an aku yang kayak fancy nggak jelas ya kan ke BM-an aku itu biasanya aku yang bayar karena sebenarnya aku tahu Marco nggak mau banget. Kayak misalnya kita kan sering makan di luar ya, kita lumayan sering kan makan di luar. Sering banget walaupun Mbak masak ya. Sumpah gue pakai lagi udah dikatain orang katanya boleh. Debbie sering ngomong bener lagi, iya lagi. Sampai menurut aku sih Jaksel coded tapi tinggalnya di Tangsel. Betul, Tangsel coded. Iya, gak apa-apa. Tangsel coded. Apa tadi? Tapi kita tuh seringnya kalau misalnya makan-makan di restoran gitu, biasanya bukan restoran yang terlalu mahal ya. Itu biasanya tuh aku yang bayar kan. Biasanya aku yang bayar kan. Terus kalau misalnya kadang-kadang ada lah sebulan sekali, sebulan 2 kali Debbie BM makan di restoran yang mahal banget kayak makan steak ape, makan omakase. Enggak omakase juga sih ya. Enggak sih, kalau omakase sih kita bener-bener split bill ya kadang. Kecuali kalau lagi ada event kayak birthday gitu, Marco traktir atau misalnya kayak aku birthday terus pengen makan di Darderdor yang mahal gitu ya aku gitu. Iya, tergantung situasi sih sebenarnya kalau sekarang. Tapi keseringan kan aku kalau di hubungan ini sebenarnya. Iya. Ya kan? Karena kan kamu suami aku. Betul. Ada bukan kewajiban ya, ada kayak keharusan lah, kayak ngerasa harus bayarin gitu. Ya, walaupun agak pas bayar gitu loh. Emang iya? Iyalah. Enggak lah. Kok lu bisa ngerasain perasaan gue? Soalnya kamu setiap beli mainan yang mahal-mahal aman-aman aja. Oke, lanjut. Kalau kamu gimana sayang? Kalau aku split bill sebenarnya nggak apa-apa ya menurut aku.
namanya juga hubungan ya kan. Hubungan itu kan take and give. Jadi ya kalau misalnya aku lagi pengen bayarin ya aku, kalau misalnya Marco lagi pengen bayarin ya Marco. Tapi sebenarnya di hubungan ini sih kayak tadi gitu. Secara quantity Marco yang lebih sering bayarin. Tapi kalau misalnya kebayaman aku yang fancy gitu ya aku yang bayarin. Iya. Iya. Iya, tapi kalau sama temen tuh kita pasti biasanya ada split bill. Emang selalu Bener. split bill biasanya. Kecuali si temen ini emang dari awal niatnya tuh pengen bayarin gitu. Iya, atau dia memang yang ngebet ngajak kita untuk ayo kita makan di satu tempat, tapi sebenarnya temennya nggak mau banget, tapi dia pengen banget. Biasanya dia kayak udah biar gue aja yang traktir kayak gitu. Bener, kayak temenin gue makan di sini dong. Itu biasanya dia yang bayar tuh. Iya, Mm-mm. gimana nih fenomena nih aku tuh sekarang ya ada beberapa lah VT gitu di sosial media lewat ke aku. Ada banget nih dua kubu, yang satunya tuh kubu kayak kita kayak nggak apa-apa split bill, Oke. tapi ada lagi satu kubu yang nggak mau split bill. Pokoknya yang aku lewat di aku sih kayak videonya tuh cewek ya, dari sisi cewek yang pokoknya anti split bill. Ya tapi gitu. ada aja sih cewek kayak gitu. Gua maunya dibiayai. Gua Mm-mm. maunya setiap makan keluar gua dibayarin, titik. Gua gak mau keluar duit sama sekali. Ada aja orang kayak gitu. Ada sih, tapi sebenarnya itu terserah mereka ya. Iya. Tapi kalau menurut aku, ke diri aku sendiri, kenapa aku selama ini tuh nggak berpikir aku apa-apa harus dibayarin, semuanya 100% harus dibayarin sama pasangan aku. Itu karena menurutku aku masih percaya lagi sama kata-kata ini. Kamu pasti juga sering denger sih, Apa tuh? there is no free lunch. Oh iya benar. Ya kan? Benar, Jadi benar, kalau benar. misalnya aku ditraktir semuanya, di-provide, aku juga jadi kepikiran gitu loh, apa yang aku bisa serve to the table, apa nih gitu loh. Bener. Aku gak mau berhutang budi 100% gitu. Nah, utang budi itu tuh yang agak Bener. sengit. Jadi kayak Iya. kalau misalnya lu keseringan dibayarin sama orang, biasanya lu itu ada rasa hutang budi itu kan. Jadi setiap dia ngajakin lu kemana, setiap dia minta apa, lu tuh ada rasa kayak aduh harus gue turutin lagi gitu. Iya, karena kan manusia normal ya. Maksudnya kalau misalnya lu sering dibayarin, hampir 100% di-provide, pastilah ada rasa kayak Gak enak. enak gitu Kalau ketika nolak. dia kasih permintaan sesuatu, pasti di diri kita tuh nggak enak banget buat nolak. Nah aku tuh nggak bisa kayak gitu. Iya, mendingan gak usah sebenarnya daripada kayak gitu. Iya. Tapi kan ada aja kayak misalnya orang yang pengennya tuh dibayarin terus. Nah itu harus dapat pasangan yang pengennya ngebayarin terus. Nah tapi menurut aku gini, umuran aku ya, misalnya dulu waktu aku umur 25, sekarang kan aku 29. Dulu misalnya aku umur 25 sebelum nikah gitu, masih cari-cari pasangan kan. Pikiran aku tuh gini, aku kalau misalnya aku pengen punya pasangan yang 100% provide aku, bayarin aku, belanjain aku, traktir aku makan, pokoknya 100% lah di provide gitu. Anak seumuran aku, misalnya oke lebih tua 3 tahun gitu normalnya ya, 28 berarti cowoknya, kan jarang yang udah sesukses itu. Pilihannya, realistisnya kalau misalnya aku di umur segitu pengen dapet pasangan yang 100% provide aku, ya udah pasti yang udah Om-om. sukses. Ya bener kan? Yes. Om-om gak? Iya. Dan aku tidak memilih itu. Jadi aku prefer pasangan yang kalau bisa age gapnya ya nggak seom-om itu. Oke. Jadi ya berjuang bersama dan take and give aja. Kalau misalnya dia lagi lebih, dia memberi aku. Ketika aku lebih, ya aku memberi dia. Jadi bersama-sama gitu. Tapi aku juga against mokondo ya. Iya. Lagian nggak sedikit kok cewek yang cita-citanya jadi ani-ani. Iya. Kita nggak ngejudge ya sebenarnya, terserah. Tapi hidup lu happy. judge kecil. Kadang-kadang nggak kita judge ya, kadang-kadang. Kalau kelihatan banget gitu. Kan ada aja kan. Gimana ya? Sebenarnya itu urusan mereka. Tapi maksudnya
Aku tuh bingung deh, Ani-Ani nih yang sama suami Simpenan dong. orang atau enggak? Iya simpenan aja Kalau gitu. sama suami orang gak mau lah gue, gak terima, Ya gak kan, boleh. ya, tapi kan ada aja yang mau banyak. Betul. Iya kan? Nah ya udah itu. Tapi aku tidak terserah pro kalian. ya, tidak pro Oke, akan hal itu. Aku juga nggak pro, tapi kan terserah kalian hidup kalian, terserah lu dah. Asal Iya. nggak nyusahin kita. Jadi menurut aku buat cewek-cewek yang seumuran masih 25-25 gitu, kalau misalnya lu bermimpi, berangan-angan untuk dapet pasangan yang 100% provide elu, belanjain elu, princess treatment, diajak keluar negeri, bla bla bla. Aduh, itu agak kurang realistis. Mungkin ada sih yang seumuran kalian yang beda cuma 3 tahun doang. Pasti ada. Tapi itu kan biasanya bukan uangnya dia. Mungkin Susah. bapaknya konglo banget tapi dia dapat duit semuanya itu. Nah, tapi aku tuh nggak bisa lagi kayak gitu. Cuma segelintir kecil lah orang yang seumuran segitu udah kayak sukses banget, berat. Tapi kan tetap nggak enak nggak sih? Itu kan duit orang tuanya. Itu dia. Nggak, kalau misalnya kan sepatutnya. ada juga yang duit pribadi kan. Maksudnya dia bekerja dari umur berapa gitu. Ada aja kan. Oh, ada aja sih. Ada dong. Ya tapi kan kecil, sedikit nggak terlalu banyak gitu. Ya cuman ya itu lagi split bill. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau menurut kita sih nggak apa-apa split bill itu. Tapi kalau misalnya split bill pas first date, menurut aku ya, karena aku sebagai lelaki, split bill pas first date itu harus laki yang bayar, nggak boleh split bill. Split billnya pakai accent yang Split keren. bill. Oh, Split bill. Yes, aku nggak setuju split bill pas first date, harus cowok yang bayar. Atau Gitu kalau ya? misalnya emang kamunya nggak mau split bill, cewek yang nggak mau split bill, misalnya bilang nggak usah deh, cewek yang nggak mau split bill, cewek yang nggak mau dibayarin, cewek bilang nggak usah deh kita split bill aja, aku pasti akan bilang nggak usah aku aja. Tapi kalau dia tetap maksa, aku akan ngerasa kayak oh nih nggak doyan nih sama gue gitu. Setuju. Aku sebenarnya tim yang first date itu cowok yang bayar gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya aku first date sama orang itu, kemudian aku ngerasa, duh kurang oke nih. Kayaknya aku tidak melihat big picture bersama beliau. Aku pasti akan split bill aja deh biar aku gak hutang budi. Iya kan, biar gak ada rasa itu kan, biar kamu bisa langsung kabur kan setelah itu. Betul. Iya, kalau misalnya kayak first date dibayarin, terus gak suka sama orangnya, tinggalin. First date dibayarin, gak suka sama orangnya, tinggalin. Enak lu dapet free dinner tiap hari. Nah gak bisa, aku tuh gak bisa kayak gitu. Ya, Orang-orang makanya. aku gak bisa jadi orang kayak gitu untuk aku. Tapi kalau misalnya yang lain bisa, itu terserah dan tidak apa-apa juga. Betul. Ya aku sih akan selalu bayarin kalau first date. Iya, tapi first date kita itu kita split bill. Iya benar, betul. Karena waktu itu, karena kamu gak doyan sama aku juga kan? bener, waktu Iya tuh. pertama ketemu aku ngerasa Marco tuh bukan tipe aku. Dan ngerasa kurs gitu Kurs ya. pada saat itu ya. Iya. Nah jadi aku ngerasa enggak deh, aku gak mau berhutang budi sama dia. Jadi aku waktu itu memaksa untuk enggak, kita bayar sendiri-sendiri aja gitu. Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Ya, itu aku ngerasa oh lu gak doyan nih orang sama gua gitu. Tapi kan aku tetap maksa, aku tuh anaknya maksa kalau ngedeketin kan. Iya benar. Maksa banget. Iya, kok bisa sih lu kayak gitu? Iya, tapi jangan ditiru ya semua orang, gak semua orang suka dipaksa sebenarnya. Iya, aku juga bingung deh waktu aku PDKT sama Marco, nih orang maksa, tapi kok gue bisa terjerat ya akhirnya. Ahlinya. Bisa menjadi cinta mati seperti ini. Apakah ahlinya. pelet ya? Enggak dong. Enggak dong. Iya. Sukabumi. Pelet gua itu kan. Hey, Iya. ngomong-ngomong Sukabumi dan ngomong-ngomong horor, aku pernah dijebak di jalur Cikidang, tapi itu di lain waktu. Iya, ini seru banget cuy, horor. Nanti kita bahas ya. Itu gara-gara ada si Sompral tuh, asem tuh emang orang. Iya, aneh banget ya, kenapa dulu aku nggak suka terus bisa sekarang secinta mati ini. Kadang tuh cewek ada yang bilang gini kan, mau dong diusahain, mau dong dikasih effort gitu, ya kan? Ya tapi kalau misalnya ngasih effort bentuknya kayak tanah juga nggak mau kan, pasti. Tapi ada yang berhasil loh. Ada. Bener. Tapi kan kamu maksudnya secara look oke. Lumayan ya. Lumayan. Thank you. Tapi fun fact, aku tuh bukan tipe orang yang melihat dari fisik, percaya nggak? Sumpah,
Jadi dulu Ayo, mantan mau ngejelekin orang nih, mau ngejelekin orang. Mau ngejelekin orang. enggak, ini enggak menjelekkan, tapi ini adalah real Real time, real cuy, cuy. real food. Baik serius. Iya, my personal experience ya. Iya. Aku dulu gimana cara Nah kan bingung kan, mendingan gak usah diomongin kalau ya kayak gitu. itulah pokoknya aku tidak melihat fisik, selagi Tersinggung dia lagi. beneran tulus, baik dan mengusahakan aku menerima dia. Tapi itu dulu, sekarang sudah tidak, Udah nggak ya? sudah taubat. Kalau jujur aku fisik dulu. Terlihat ya, Iya kan? cara kamu mendapatkan aku. Ya soalnya, orang tuh kadang-kadang suka lupa kalau Apa nih? yang pertama dilihat tuh fisiknya dulu. Nalarnya tuh kadang-kadang ada yang bilang yang penting itu personality. Kalau lu mentingin personality, lu saingan lu bukan cuman orang-orang cakep, orang jelek juga jadi saingan lu. Orang jelek yang punya personality bagus itu juga jadi saingan lu. Jadi lebih berbahaya sebenarnya. Kalau misalnya aku tuh pada kan pertama dilihat fisiknya dulu. Physically kalau misalnya aku tertarik physically ya, aku lihat, wih cantik nih, deketin gitu doang pasti. Gak bisa, mungkin aku tiba-tiba ngeliat ada perempuan, kurang sih, tapi kayak personality baik deh, deketin Gak mungkin dong. Tapi kan untuk melihat personality sebenarnya juga butuh proses yang lebih Itu panjang iya. daripada kita melihat fisik terlebih dahulu kan. Betul, makanya kita lihat fisik dulu kan. Kalau misalnya kita udah kenal orangnya, baru kan personality-nya kelihatan kayak gimana gitu loh. Itu real cuy. Real me kah? Real me Ovo Vivo. Semua kita nggak boleh satu-satu kalau mau kayak gitu. Tapi ya ini sedikit fun fact kali ya. Jadi bener loh yang kayak kamu bilang tadi. Ih apa ya? Lupa. Apa gue bilang? Gue bilang apa? Banyak tuh gue Enggak, bilang. aku tiba-tiba keinget gini. Jadi banyak kan, misalnya nih ada cewek-cewek cakep. Nah beberapa temen aku, dia tuh sebenarnya cowok cakep juga, tapi kayak minder gitu loh untuk deketin cewek cakep. Minder, dia ngerasa mungkin secara financial belum oke, secara lain-lain belum oke. Udah minder duluan lah, udah kalah duluan. Padahal sebenarnya yang bener adalah cewek cakep ini tuh sebenarnya nggak segitunya. Asal lu kayak berusaha menunjukkan tidak menyerah gitu loh, terus-terusan berusaha tuh bisa jadi dia mau gitu menurut aku. Jadi jangan kalah di awal, jangan minder di awal. Iya, minder itu sih yang gak bagus sebenarnya. Iya. Makanya aku yakin banget aku bakal dapetin kamu kan awalnya, karena aku tidak ada minder. Iya, keren sih. Keren banget kan. Real cuy. Real cuy. Itu sih ya, tapi yang jangan minder sih. Itu iya benar. Ya kan, yang penting bikin percaya kalah diri. di awal gitu. Bener, percaya diri. Kalau misalnya udah kenal, udah segala macem, udah ngobrol, baru kan diajak, ayo dong kita kapan ngopi bareng atau enggak makan yuk di sini, janjian apa kayak gitu. Walaupun di awal agak ditolak-tolak dikit tuh nggak apa-apa sebenarnya. Usaha aja, tunjukin kalau kamu beneran worth it. Gitu. Ya enggak? Trik buat cowok-cowok kalau misalnya mau deketin cewek, jadilah pendengar yang baik. Jangan ngomong mulu. Iya. Udah lu dengerin aja. Cewek tuh bawel banget, bro. Kalau misalnya lagi ngedeketin tuh dia pasti cerita-cerita gitu, dengerin aja. Dengerin. Terus respon lu harus yang bagus. Respon lu tuh kayak kalau misalnya dia cerita apa, respon lu tuh harus kayak, "Hah? Masa? Terus itu kayak gimana? Lu gak apa-apa emang?" Shit, aku tertipu lagi. Ini ya fun fact lagi, gila banyak banget fun fact. Jadi waktu Marco deketin aku tuh, awal-awal dia kayak tertarik banget sama soal outdoor activities, gunung. Ternyata pas setelah kita sampai sekarang menikah, dia gak ada tuh rasa interest sama sekali terhadap outdoor itu. Betul. Terjebak. Iya, tadi pas awal-awal deketin Debbie tuh dia kan sering bilang, iya gue anak gunung, gue suka. Gue gak bilang gue anak gunung, jangan iya, bohong. salah ya, gue suka naik gunung, kamu bilang gitu. Kayak kamu deh nanya, lo tuh suka naik gunung ya? Gitu ya, iya soalnya kepoin Instagram kan. Ayo dong kapan-kapan kita main di outdoor bareng gitu kan. Bohong sekali, sangat Dasar bohong. kamu pembohong. Saya ke Curug aja demam. Dia pulang naik ojek, dia even belum sampai Curugnya. Belum, di tengah. Belum, di tengah dia demam terus minta pulang. Kita semua segerombolan yang bermimpi ke Curug itu gagal semua gara-gara dia. Tapi kayaknya itu COVID deh gua. Itu dari awal ya, dari di mobil ya, dari sebelum kita berangkat. Gue udah bilang, Debbie aku kayaknya gak enak badan deh. Gitu kan, aku bilang gitu kan. Terus Debbie bilang, apa kamu gak usah ikut? Jangan deh, udah rame-rame, udah nyampe sini semua, ikut deh gitu. Bener, di tengah jalan demam gua, demam tinggi. Covid tuh. Pulang naik ojek tuh. Naik ojek dari atas, buset. Itu ya, dari perbukitan itu, naik ojek seremnya nauzubillah min Dia dzalik. tegang banget, padahal menurut gue itu biasa aja. Coy, ojeknya kayak jaipongan gitu loh. Soalnya kayak ada batu-batu gitu kan. Jadi bannya tuh glek gitu.
Terus nanjakan apa turunan? Turunan ya? Turunan, tanjakan. Turunan tuh bener-bener yang kayak Hilly gitu. jadi pas aku duduk tuh aku jadi kayak tegak gitu. Pas turun wih. Itu menegangkan. Itu salah satu momen paling tegang di hidupku. Bagi aku biasa banget. Aku biasa main HP. Anak gunung tuh udah biasa menaiki ojek-ojek seperti itu. Daripada naik ojek di situ aku mendingan ke Gramedia. Wow, bukan ke Gramedia, ke Gunung Agung yang ada di mall-mall. Betul sekali. Lah, Gramedia juga ada di mall-mall. Tapi tidak satu tema dengan outdoor. Hey. Nggak masuk bercandaannya, pecat deh nih host. Nggak masuk. Oh, kamu mau yang naik gunung? Enggak, Iya. skip yang gunung-gunung gitu. No. Gramedia aja. Karena Gramedia banyak komik. Dia kesel. Ya gitulah kalau misalnya awal-awal kita jadian tuh. Gimana? Kita balik lagi ke split. Soalnya tim kreatif saya sudah menyuruh ya. Oh iya, jadi soalnya kalau misalnya split bill itu, ya kita dari tadi panjang banget ya kemana-mana ya. Kalau Terlalu banyak fun fact menurut gua. Bener. Ya split bill itu beda banget sih. Tapi emang kalau awal kita aku ngedeketin kamu, awal kita pacaran sampai nikah tuh lumayan beda sih. Pas kita masih pacaran tuh kamu masih sering banget kita split bill. Itu Iya. masih sering banget split bill. Hampir 60% lah ya split bill. Iya, karena akunya ya yang meminta untuk split bill karena waktu itu aku ngerasa tidak tertarik sama kamu. Tapi aku juga merasa kalau misalnya pacaran mendingan split bill dulu deh. Jadi biar masing-masing tuh bisa nabung. Ngerti kan? Biar ke depannya pas udah nikah masing-masing tuh punya uang. Tergantung kali ya. Gitu ya. Tergantung kali ya. Kalau menurutmu? Kalau menurut aku sebenarnya kalau first date, kalau cowoknya aku suka, aku berharapnya sih cowoknya yang bayar. Bukannya pengen dibayarin dalam arti aku tidak mampu ya. Aku bisa bayarnya. Maksudnya aku ya bisa gitu bayar. Tapi aku tuh pengen, apalagi kalau cowoknya ngajak, aku pengen melihat usaha dan apa ya? Loh tapi kan itu kan tadi first date. Ini kan pas First pacaran. date. Pas pacaran aku gak apa-apa banget. Iya kan, split bill gak apa-apa kan. Banget, split bill. Iya kita makanya itu tadi aku bilang Apalagi 60%. apalagi aku ya, aku kan anaknya demen banget makan di luar, jajan. Misalnya nih hari-hari aku mau makan di mall, mau makan enak gitu di mall kan gak murah. Kan kasihan juga ya, apa gak gonjang-ganjing. Iya. Perekonomian pasangannya kalau misalnya cowoknya harus 100% bayarin kan kasihan juga. Belum nikah udah kismin dia. Iya, kecuali kalian tahu pacar kalian tuh konglo. Bener. Itu mungkin dimanfaatkan sedikit tidak apa-apa. Cuman kalau pas kita Cuman kalau misalnya kita sebagai orang biasa gitu, Iya. kita mostly split bill. 60% ya kita split bill ya? Enggak deh. 80 malah. 80 enggak kok 60% split bill, 40%-nya Marco yang bayarin. Gitu ya. Apalagi pas udah nikah ya. Jadi mungkin sedikit membahas ekonomi keluarga. Iya. Kalau misalnya aku tuh sistemnya selama nikah ini basic needs kayak listrik, rumah, makan, mbak gitu-gitu itu Marco yang provide. Tapi kalau kebeeman pribadi yang kalau tiba-tiba aku butuh healing sekarang juga, tiba-tiba aku bangun tidur membooking Apurva. Itu kan karena kebeeman aku ya. Jadi Marco juga kaget kayak gitu-gitu. Aku suka BM yang kayak gitu-gitu. Kasian lah kalau misalnya udahlah BM-nya gue, terus dia disuruh bayarin 100%. Kasian gak sih? Kamu tuh harusnya kasian saat kita makan di luar, kita pedal di luar, kita beraktivitas di luar, itu aku yang bayar gak kamu bayar. It's okay. Oh, it's okay. Kan misalnya kita berdelapan, pedal bagi 8, aku bayar buat 2 orang. Iya, gak apa-apa. Kok gak apa-apa? Itu harusnya kamu kasihan di situ. Tidak. Itu kalau misalnya kamu kasihan setiap hari di situ, kaya raya aku. Itu adalah trik. Nice. Ya kan, itu adalah trik. Jadi take and give-nya seperti itu. Setiap hari Marco yang bayarin, sesekali aku. Sesekalinya tuh 2 bulan sekali. Tapi ini udah suami istri ya guys, beda. Iya makanya kayak pas pacaran tuh 80% split bill. Iya, pas pacaran 60%, sering 60% kok ya? split bill. 60% split bill, terus pas nikah split billnya itu ya 95% lah. Aku ngerasa banget sih. Split billnya berapa persen? 80 lah. Enggak, itu kan Enggak. split billnya 20%. 20%, ya 20%. Jadi intinya pas pacaran kita tuh sering banget split bill. Aku secara kesadaran penuh gitu emang ya pengen split bill. Karena kan
pertama belum tentu jodoh, waktu itu kan belum tahu juga bakalan jodoh apa enggak. Ya fair-fairan aja lah, kasihan juga kalau misalnya dia 100% yang bayarin terus nggak jodoh, nafkahin jodoh orang ya guys. Iya, makanya kasihan pacar lu mau nabung juga tahu kalau misalnya masih pacaran udah suruh bayarin mulu. Jadi kayak lu harus sadar dirilah dengan ekonomi kalian berdua gitu. Baru deh itu mutusin mau split bill atau enggak. Betul. Ya cowok-cowok juga jangan kalau misalnya cewek minta split bill egonya kayak digebukin. Enggak. Tapi sebenarnya ketika lu memutuskan pacaran harus punya modal ya. Oh ya dong. Tapi di punya modal ini tuh adalah kedua belah pihak, biar fair ya. Jadi nggak cuman kayak cowok punya modal, ceweknya nol, ya itu nggak kayak gitu juga. Iya. Terus kalian juga harus pastiin ini bakalan beneran sampai kapan kalian? Apakah ini beneran serius? Ataukah hanya sekedar cinta monyet? Tapi aku pernah baca, sorry ya, aku lupa lah source-nya di mana. Source. Iya, source-nya di mana. Tapi katanya kalau misalnya hubungan itu transaksional banget, 100% gitu ya, transaksional banget, itu tuh malah hubungannya tuh lebih rapuh katanya. Karena mungkin empatinya nggak dipakai kali. Iya, mungkin sih. Itu dari mana source-nya, nggak tahu ya? Ada tadi aku barusan baca, cuman nggak hafal ya. Ya hubungan jangan transaksional sih sebenarnya. Iya. Nggak bagus juga itu. Kan perasaannya harus dipakai, rasa cinta, kasih, empati, ya kan? Iya, makanya. Kalau misalnya sebagai cewek berharap 100% apapun yang terjadi cowoknya harus bayarin, apa nggak dipakai ya? Maksudnya perasaannya. Stres sih, stres. Itu cowoknya juga kalau misalnya ekonominya misalnya lagi agak susah gitu, lagi nggak punya duit, terus ceweknya mau minta makan di mana, terus cowoknya bilang aku lagi nggak ada uang gitu. Kalau misalnya cewek yang nggak ngerti kan lumayan sakit ya sebenarnya. Iya. Ngerti nggak? Tapi aku mau makan di sini, aku lagi nggak punya uang. Kamu gimana sih? Itu kan namanya cewek nggak tahu diri. Wah. Loh iya dong. Lo harus ngertiin ekonomi pasangan lo lah. Kaget kecil. Gila lo, pasangan lo lagi kesulitan ekonomi, lo nggak ngertiin sih, keterlaluan. Iya. Tapi aku tuh agak miris juga sih kalau misalnya banyak orang yang, nggak banyak ya, beberapa lah gitu, orang yang upload VT kalau cewek itu harus dibayarin, di 100% di provide. Maksudku cewek gak cewek itu berdaya. Kalau misalnya dia kasih statement kayak gitu, seakan-akan tuh cewek lemah banget gitu ya, berdaya banget gitu. Kan aku tidak terima sebagai perempuan. Kan banyak cewek-cewek strong di luar sana yang bekerja sampai banting tulang, punya uang lah segala macem gitu kan, banyak banget kan cewek strong di luar sana. Iya. Jadi jangan nganggap semua cewek itu kayak gak bisa apa-apalah gitu. Iya. Kok iya aja? Bingung mau setuju apa enggak, soalnya abu-abu gitu guys. Gue bingung nih arahnya kemana anjir. Iya. Bingung arahnya kemana. Ya maksudnya tapi dari video TikTok yang kamu bilang itu kan, dia bilang cewek itu harus dibayarin, semua harus dibayarin. Berarti dia menganggap kayak cewek itu harus kayak di-provide apapun tuh harus dikasih, semua harus dikasih gitu kan. Kayak tidak berdaya ya rasanya. Padahal banyak cewek strong di luar sana, itu maksudku. Ya kan? Lihat teman kita kemarin ke rumah si Fani tuh. Ke rumah bawa pop up booth portable. Dia bekerja di hari Minggu. Dia abis event. Itu menurut aku agak gila banget sih. Rumah tiba-tiba bawa game-bolan gede gitu. Maaf, aku mendapat ini ya. Itu apa? Dapat ini nih, hubungan info transaksional. Teorinya itu dari social exchange theory dari George C. Homans. Bacanya apa tuh? Homans. Social exchange. Ada? Hobah. Social exchange theory. George C. Homans. Itu yang tadi bisa hubungan transaksional dari situ guys. ya. Ya kalian bisa baca dari situ. Gak baik itu hubungan transaksional. Iya. No. Udahlah, jangan terlalu dengerin social media. Don't trust everything on the internet. Iya benar. Jangan semuanya lo percaya. Balik lagi, sesuaiin sama hubungan masing-masing. Feelingnya dipakai, instingnya dipakai, empatinya dipakai. Terus jangan mau
menjadi orang yang tak berdaya gitu. Bener. Siapa yang bilang ya? Lupa aku. Siapa yang bilang? Ada yang bilang lu ngerasa hidup lu tuh baik-baik aja sampai lu ngelihat seseorang di internet. Iya. Sumpah. Iya kan? Aku lupa siapa tapi yang bilang hidup kita itu baik-baik aja sampai kita ngelihat orang di internet. Setuju. Padahal yang apaan sih? Lagi puasa maaf. Pecat. Iya, padahal yang di internet itu belum tentu 100% real cuy. Bisa jadi itu settingan ya biar FYP doang. Iya, banyak banget settingan. Banyak kita banget. tahu siapa aja yang settingan. Hey. Iya, please jangan terlalu polos untuk menanggapi apa yang hadir dan tayang di sosial media. Iya. Karena mungkin aja itu nggak real, fake. Bener. Buat-buat dan settingan. Bener, iya, makanya kalian lagi ngerasa hidup kalian tuh sebenarnya baik-baik aja gitu. Hidup enak, bisa makan lah segala macem. Tiba-tiba ngeliat orang makan di tempat mewah, jalan-jalan kesini, ngerasa kayak aduh gue gagal ya kayaknya sebagai manusia gitu loh. Padahal bisa aja yang dia post kayak gitu, padahal mungkin ya, ini contoh aja, mungkin dia orang tuanya habis bercerai atau apa. Dapat warisan ya. Orang tuanya ada yang habis meninggal. Maksudku jadi hantu. jangan cuma Enggak. apa ya, mau ngomong apa tadi ya? Ya, ayo. Itulah intinya. Iya gitu ya. Ya kan? Jangan merasa lu tuh paling menderita. Jangan ngebanding-bandingin Iya, sebenarnya. jangan banding-bandingin, banyakin bersyukur ya. Bener. Bener-bener. Kalau misalnya kalian lagi ngerasa aduh gue kok kayak begini banget hidup gue gitu. Coba lihat kalian beberapa tahun yang lalu. Kalian tuh pasti sekarang lebih baik atau lebih jelek. Kalau misalnya lebih buruk berarti emang gagal. Jadi itu gak bisa dibelain, sorry. Oke Debbie, sekarang ada permainan. Apa itu? Kamu tebak top 10 worst date activities. Ini sumbernya dari themiawave.org. Oke, aku sendirian yang Iya. nebak. Top 10 aktivitas terburuk buat first date. Boleh call friend? Tidak boleh. Tidak boleh. 50-50 Oke. boleh. 50-50 boleh? Boleh. Oke. Ini soalnya bukan pilihan ganda. Jadi, Oke. Satu. tebak aja, nggak usah dari 1, 2, 3. Tebak Oke aja. oke. Ini ke event cosplay? Ke event cosplay itu nggak ada. Masa sih? Event cosplay nggak Itu ada. worst date activity buat aku. Nggak ada. Masukin. Hey, jangan nyuruh gue dong. Nyuruh nih si bule nih. Siapa nih namanya nih? Ke family gathering? Family gathering nggak ada. Family gathering. Ayo, first date activity. Naik roller coaster? Naik roller. Coba dulu cek ada apa enggak. Nggak ada orang ini top 10-nya di sini. Oh, apa dong? Kok, itu detail banget ya naik roller coaster ya. Ini. Olahraga. Enggak sih. Olahraga nggak ada. Ada tapi olahraganya apa? Baju jumping. Salah. Berenang. Nomor 4 berenang. Oh. Berenang itu nomor 4 karena itu hanya orang-orang mesum yang ngajak first date berenang. Iya sih. Ya kan? Iya sih. Oke, apalagi Debbie? Ayo. Ini itu bantuin. Iya, ini itu tempat sekarang aktivitas. Ke konser dangdut. Seru Ke sih. konser nomor 2. Ke konser itu nomor 2. Itu detail banget ke konser dangdut. Kenapa harus jelas dangdut? Kenapa gak konser metal? Konser aja. Iya. Konser nomor 2. Next. Udah 1 berarti ketebak ya. 2. Tadi kan ada berenang nomor 4, konser nomor 2. Oke. Ayo. Ini sekarang mirip-mirip family gathering. Kenikahan itu nomor 5. Oh iya. Ngapain lo first date ke nikahan? Kondangan ya, kondangan. Kondangan nomor 5. Hangout sama geng gitu, bestie. Hangout sama bestie nggak ada. Nomor 7 itu ice skating. First date ice skating, nggak tahu. Nih dia menurut dia tuh ice Dia skating terlalu bule cuy. capek menurut banget gue. katanya. Ayo tebak lagi. Nonton. Ngasal anjir. Nonton nggak ada. Ada nonton nomor 1 justru. Diem-dieman soalnya kan. Nonton first justru date. nomor 1. Nggak quality time, nggak ngobrol. Iya. Iya bener. Ke bioskop itu nomor 1. Worst date activity katanya. Sekarang nomor 3. Ayo. Kemana? Ini tempat makan. Ini grill gitu. Salah. Ke fast food chain. Ke tempat kayak Burger King gitu-gitu. Kenapa ya? Oke sih. Masa? First date ke Kayak- tempat kayak gitu? Makan burger bersama. Ada?
Kata dia tuh itu tuh cuma buat orang yang udah ngedate lama. Jadi terlalu gitu. chill banget kata Kurang gitu. effort Kurang ya. effort, Oke. bener. Ke Ayo, apalagi? nonton Ini kamu suka nih, ini kamu suka. hiking. Betul, hiking itu nomor 6. Hiking bagus loh. Hiking itu kata dia, Hiking itu seru. Agar kita menyatu dengan alam. katanya kalau misalnya lu berdua suka alam gak apa-apa. Tapi Yes. ini orang-orang mostly bilangnya ini terlalu capek untuk first date. Capek hanya untuk orang-orang lemah. Betul. Akulah itu. Ayo terus kemana? Ini tempat banyak di sini di Jakarta. Mall. Betul sekali. Jalan-jalan Mall itu di nomor mall. 8. Katanya terlalu standar. Oh, apa? Jadi nggak standar tuh Terus apa? terlalu mahal. Katanya kalau kamu terlalu banyak yang bisa dilakukan, terlalu banyak yang bisa dibeli. Terus biasanya kalau first date itu kan kalian si cowoknya mau kayak pamer gitu kan. Mau beli apa? Beli gitu. Oh, Boncos. gitu. Boncos. Gitu. Ayo sekarang tinggal nomor 9 dan nomor 10. Spill dikit boleh. Kamu juga lumayan suka harusnya. Nomor 9. Camping Camping itu nomor 9. iya sih. Camping. Camping kalau hubungannya udah lama seru. Tapi bayangin ya, tiba-tiba first date, First date, lu camping bersama Itu kayak kalian mau ngapain pada malam hari? agak mesum sedikit juga Betul sih sebenarnya ya. Nomor 10. 10 spill dikit lah. Spill. Otakku terlalu liar. Oh terlalu liar otakku. Aku kasih tau aja ya. Nomor 10 itu double date. Iya, double date itu kayak nongkrong sama, maksudnya bersama teman-teman di first date sama bestie-bestie. Enggak ya? Beda dong. Double date itu. Ya sorry. Double date itu kita sama sama satu couple lagi. Satu kamu lagi siapa? Kalau Nah, bukan bestie, random. Random. Enggak, pasti bestie. Tapi enggak nongkrong bareng itu. Enggak nongkrong bareng. Suka maksa. Itu kan hangout bersama, tapi cuman formatnya aja beda, couple-couple. Enggak sarap. Ih. Itu first Yes, date. aku Double date. cegil. Kamu cegil ya? Benar sekali. Debbie itu sangat cegil. Itu dia Debbie. Jadi top 10 worst date dari themiawave.org. Oke. Jadi kalau misalnya kalian masih suka ke bioskop, stop kata Mia. Iya, Kata kurang si bisa Demi Awave, ngobrol. stop. Karena kan first date itu kalian mencari tahu personality pasangan kan. Jadi kalau bioskop tidak bisa mengobrol, harus fokus ke film. Jadi tidak disarankan ya guys. Iya, di sini tuh basicnya yang top 10 ini tuh tempat-tempat yang orang nggak bisa ngobrol atau yang orang nggak effort. Kalau Sama yang first orang date mesum. main ke apartemen. Itu aku ya. Tapi gak ngapa-ngapain kok, sumpah deh. Iya nggak mau diusir gue. Itu dia. Oh, ada pertanyaan nih dari masyarakat. Betul. Katanya kalau split bill pas first date itu sama dengan friendzone. Kita kan pas first date. Tidak ya. Pas first kita date split bill. First date, split bill, menikah sampai sekarang. Betul. Enggak. Iya, penyebab split bill-nya karena aku tidak tertarik sama Marco. Mungkin bisa jadi bener juga ya. Bisa jadi mungkin. Tapi di bedanya di case kita, Marco usahanya luar biasa. Bener-bener luar biasa deh untuk membuat aku suka terhadap beliau. Tapi itu karena aku yakin kamu tuh ntar kalau aku usaha bakal mau. Ngerti kan? Bener sih. Karena aku percaya diri banget. Apa terbaca ya di muka aku sebenarnya? Aku nggak baca. Pasif agresif gitu enggak ya? Mama Lauren gue baca muka. Enggak, bukan. Tapi ada benernya, ada bener dan sumpah lagi puasa belibet. Ada bener dan enggaknya. Kalau misalnya split bill pas first date kan mungkin dia udah ada sign gitu ya. Salah satu nggak tertarik. Tapi kalau misalnya case-nya nggak ada yang mau usaha juga di antara satu sama lain ini, mungkin akan jadi friendzone sih menurutku. Tapi kan ada kan yang udah di tahap friendzone, terus dia jadi udah manfaatin cowoknya aja gitu. Jemput aku kesini dong. Iya, tapi itu nggak disarankan Makan sini, sih. padahal cowoknya naksir gitu kan. Iya. Dia tuh tahu sebenarnya cowoknya naksir. Ada banyak banget. Hei kalian para Iya, perempuan. aku pernah lagi. Jangan kayak gitu. Aku udah tobat. Iya, tahu cowoknya naksir, jadi dimanfaatin aja buat Iya, anterin pernah ke sih. sini, jemput ke sini, biaya. Tapi nggak parah kok, cuman dikirimin makanan sama traktir itu parah ya. Traktir sih parah ya. Gue pikir traktir sekali gitu, traktirnya 2 kali, traktir berarti sering. Tapi jujur waktu itu kayak aku nggak suka sama dia, parah ya. Parah sih. Parah sih. Berarti kamu tuh dulu tuh toxic ya? Astagfirullah, ya enggak lah. Itu toxic loh. Itu Enggak, toxic maksudnya behavior. itu
itu enggak. Cerdas paling lu cerdas. Bukan, itu Kejahatan lebih ke itu. ini sih, nggak enak. Sebenarnya tahu orangnya baik, cuman nggak enak buat beneran langsung cut off atau nggak balas. Jadi ya aku respons sekali, tapi dianya yang beneran effort, kayak ngajak makan, abis aku uas dia udah kasih aku kado bla bla bla. Tapi kan itu sebenarnya aku tidak berniat. Tapi kamu tahu dia naksir kamu kan? Tahu, tapi tuh kan? tujuannya waktu itu pengennya apa bisa ya dialihkan menjadi teman gitu-gitu, tapi ternyata nggak bisa. Pada akhirnya aku kayak diblok deh. Itu Iya. kamu tahu kan Tapi dia nggak naksir berniat sebenarnya. cuy. Itu berniat dong, nggak mungkin nggak Enggak. berniat. Masa nggak berniat? Kamu tahu dia naksir, kamu biarin aja dia bayarin makan kamu, dia ngirimin makanan, dia traktir, dia jemput. Halah, udah deh. Ini semua tuh Nggak dunia hanya berniat, fana. nggak berniat. Itu berniat. Masa? Cuman nggak berniat? kayak aku seneng aja ada orang baik gitu. Kalau aku tahu sih, nggak tahu juga sih, agak kepedean juga ya. Kalau kayak fix dia ini suka banget sama gue, aku mikirnya kayak bisa jadi temen baik pada saat itu, tapi ternyata tidak bisa. Sekali itu doang kok, tidak sering. Temen Kalau baik- sering udah pasti temen aku baik- penjahat. Teman baik itu cewek cowok tuh bisa jadi teman baik. Cuman kalau cowok yang bayarin mulu artinya naksir bro. Gitu ya? Artinya jemput mulu, bayarin makan, ngirim makan, naksir itu. Namanya juga masih belia, masih kuliah. Udahlah. Udah lah ya, lupakan lah ya. Emang anak-anak kecil ya gitu ya. Iya. Bener. Tapi itu cowok itu kamu gak suka karena apa? Nggak suka karena gamer. Lah gua. Iya, aku nggak suka karena dulu tuh dia kalau ngechat tuh lama banget ngilangnya habis main game gitu-gitu. Aku kayak nggak suka sama gamer gitu. Itu gua ya. Gamer, makanya waktu aku PDKT sama Marco aku bilang aku tuh nggak suka sama gamer. Terus dia bilang dia bukan gamer, ternyata dia gamer akut. Parah sih lo, itu kejahatan cuy. Kriminal. Kriminal. Yes. Ada lagi pertanyaan dari Ada penonton. pertanyaan nih dari Penonton. Apa yang bikin ilfeel pas first date tuh katanya? bau, Ih sama lagi. ya kan? Ih. Itu kalau misalnya lewat, misalnya baru kenalan, halo Debbie, Marco, terus kamu misalnya bau sangit gitu. Bau apapun itu ya. Najis. Bau mulut, bau lambung, bau ketek, itu aku personally sih tidak bisa terima kalau aku. Iya. Ya kalau misalnya gak ada baunya gak apa-apa. Kalau misalnya baunya tuh gak ada gitu. Kan ada tuh orang yang gak pakai parfum, gak pakai apa, gak ada baunya aja. Aku nggak pakai deodoran, nggak pakai parfum, Iya. nggak ada baunya. Lumayan sangit sih. Anjir bohong. Panik. Jangan-jangan sama ini gue nggak tahu kalau gue bau. Emang Yang bener. orang bau tuh kadang gak sadar. Yang bener. Ih bener, Bau apa enggak? bau lambung. Ih. Gak bohong. Ngambek. Bohong. Iya itu bau sih gak banget sih sebenarnya. Kalau kamu apa? Ya sebenarnya lebih ke kalau misalnya dia awal-awal tuh udah, aku sebenarnya nggak masalah juga sih sama ini. Cuman ini pasti menurut orang tuh agak turn off juga. Apa? Ngomongin mantan, ngejelek-jelekin mantan Iya, pas first date. bener. Kenapa gue Aku putus? parah sih nggak mau. Belum move on loh. Kenapa ngomonginnya mantan gitu? Iya, Itu nggak tertarik sama sekali lagi. Tanda-tanda orang belum move on kan itu sebenarnya. Bener. Berarti di otak dia masih ada mantannya. Bener. Mau dibilang iya karena kesel aja, gue masih kesel, masih dendam Yuk segala macam. next, apa nih? Itu tapi kan ya itu dia. Itu artinya belum move on tau. Iya, Sebenarnya bener, kalau misalnya bener, first date langsung ngejelek-jelekin mantannya gitu, itu artinya belum move on. Iya benar-benar. Ada lagi. Kalau aku ada, aku ada. Kamu ada. Bragging, aku gak suka banget orang bragging. Kayak Papi I itu punya Anjay, Papi Ai. mobil Porsche. Apa sih bacanya? You tinggal di pick. Nah yang kayak gitu-gitu. Aku punya mobil Mercy ini itu. Sorry ya hari ini gak jemput kamu pakai Mercy karena Mercy aku lagi dibawa sama Mami I. Skip menurut gue. Ih, cerita siapa ya? Iya kan kayak terngiang-ngiang gitu di kepala aku. Ada cerita siapa ya yang tiap Ada hari- teman aku. Ada ya? Tapi tidak boleh dibicarakan. Iya ya. Itu Iya, cerita itu. begitu kan ternyata Bukan kalau itu bukan. bukan ya? Bukan. Beda ya, ternyata selama ini gonta-ganti mobil ternyata mobilnya minjem. Oh, Ingat gak Yush, ada iya, cerita udah, itu? udah. Iya kan? Iya ada. Ada kan cerita itu? Ada. Iya. Lupa gue siapa ya waktu itu? Bahaya nih orang. Udah. Udah ya? Oke, jadi sekarang buat para penonton, kalian itu tim yang split bill atau tim yang dibayarin orang? Dan kenapa? Kita pengen tahu nih, siapa tahu kita kan bisa membaca POV dari orang lain sehingga membuka pikiran kita agar lebih luas. Betul sekali. Nice. Jangan lupa nonton Poskot setiap hari Minggu jam 5 sore. Nice.